Bayangkan pagi hari, kamu membuka ponsel, membaca berita, melihat media sosial, dan tanpa sadar sudah membentuk opini tentang banyak hal. Tentang siapa yang benar, siapa yang salah, mana keputusan terbaik, mana peluang yang harus diambil. Kita merasa berpikir secara rasional, kita merasa logis. Padahal, di balik layar pikiran kita, ada puluhan jalan pintas mental yang bekerja otomatis. Jalan pintas ini membuat hidup terasa lebih mudah, tapi juga sering menjerumuskan kita ke keputusan yang keliru. Inilah inti dari seni berpikir jernih. Bukan tentang menjadi lebih pintar dari orang lain, tetapi tentang menyadari bahwa otak kita tidak dirancang untuk selalu benar. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk membuat keputusan sempurna di dunia modern yang penuh data, statistik, dan ilusi. Salah satu jebakan paling awal adalah kecenderungan kita untuk percaya bahwa apa yang sering kita dengar adalah kebenaran. Ketika sebuah ide diulang berkali-kali, otak kita mulai merasa familiar dan rasa familiar itu disalahartikan sebagai kebenaran. Iklan memanfaatkan ini, propaganda memanfaatkannya. Bahkan gosip pun hidup dari mekanisme ini. Kita jarang berhenti dan bertanya, apakah ini benar atau hanya sering diulang? Lalu ada jebakan kepercayaan diri berlebih. Manusia cenderung menilai kemampuan dirinya lebih tinggi daripada kenyataan. Kita merasa lebih cerdas dari rata-rata, lebih bijak dari kebanyakan orang, dan lebih kebal terhadap kesalahan. Padahal secara statistik, tidak mungkin semua orang berada di atas rata-rata. Keyakinan berlebih ini membuat kita meremehkan risiko, mengabaikan nasihat, dan merasa keputusan kita pasti benar. Ironisnya, semakin sedikit seseorang tahu, seringkali semakin besar rasa percaya dirinya. Cerita berlanjut pada cara kita menilai keberhasilan dan kegagalan. Kita suka menghubungkan hasil dengan kemampuan, padahal seringkali keberuntungan memainkan peran besar. Ketika seseorang sukses, kita ingin percaya itu murni karena kecerdasannya. Ketika gagal, kita menyalahkan keadaan. Kita lupa bahwa dunia penuh dengan kebetulan. Banyak keputusan yang terlihat jenius hanya karena hasil akhirnya kebetulan bagus. Kalau hasilnya buruk, keputusan yang sama akan dianggap bodoh. Disinilah jebakan hasil bekerja. Kita menilai kualitas keputusan berdasarkan hasil, bukan berdasarkan proses berpikirnya. Padahal keputusan yang baik bisa saja menghasilkan hasil buruk, dan keputusan buruk bisa saja berakhir manis. Berpikir jernih berarti belajar memisahkan proses dari hasil, dan menilai diri kita dari seberapa rasional kita berpikir, bukan seberapa beruntung kita hari itu. Ada pula kecenderungan untuk mencari bukti yang mendukung apa yang sudah kita yakini. Begitu kita punya pendapat, otak kita berubah menjadi pengacara bukan hakim. Kita mengumpulkan argumen pendukung, mengabaikan data yang bertentangan, dan merasa semakin yakin. Media sosial memperparah ini dengan algoritma yang memberi kita apa yang ingin kita dengar. Dunia terasa setuju dengan kita, padahal kita hanya berada di ruang gema. Berpikir jernih menuntut keberanian untuk bertanya, bagaimana jika aku salah? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi sangat jarang diajukan. Ego kita tidak suka diragukan, namun justru keraguan inilah pintu menuju kejernihan. Orang yang paling berbahaya bukan orang jahat, tetapi orang yang sangat yakin bahwa dirinya selalu benar. Perjalanan ini juga menyentuh cara kita memandang kerugian. Kehilangan terasa jauh lebih menyakitkan daripada keuntungan yang setara. Kehilangan Rp100.000 terasa lebih menyakitkan daripada kegembiraan mendapatkan Rp100.000. Akibatnya, kita sering bertahan pada keputusan buruk hanya karena tidak ingin mengakui kerugian. Kita terus menanamkan waktu, uang, dan energi pada sesuatu yang jelas tidak bekerja hanya karena kita sudah terlanjur memulai. Ini terlihat dalam hubungan, bisnis, bahkan pilihan hidup. Kita bertahan bukan karena masih masuk akal, tetapi karena takut mengakui keputusan awal kita salah. Berpikir jernih berarti berani berhenti, bahkan ketika ego kita berteriak untuk terus maju. Manusia juga terjebak pada cerita. Kita menyukai narasi yang rapi, sebab akibat yang jelas, dan kisah yang masuk akal.
Dunia nyata jarang serapi itu. Banyak hal terjadi secara acak, tanpa makna khusus. Namun otak kita membenci kekacauan. Maka kita menciptakan cerita, bahkan ketika data tidak mendukungnya. Kita lebih percaya pada kisah yang menyentuh emosi daripada angka yang dingin. Masalahnya, cerita yang indah sering menipu. Ia membuat kita merasa mengerti, padahal sebenarnya tidak. Berpikir jernih berarti menerima bahwa kadang kita tidak tahu, dan tidak semua hal bisa dijelaskan dengan satu narasi sederhana. Dalam perjalanan ini ada juga jebakan perbandingan sosial. Kita menilai kebahagiaan dan kesuksesan bukan dari kondisi kita sendiri, tetapi dari posisi kita dibanding orang lain. Ini membuat garis finish terus bergeser. Selalu ada orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih populer. Jika standar kita adalah orang lain, kepuasan akan selalu menjauh. Kejernihan berpikir mengajak kita mengubah pertanyaan. Bukan apakah aku lebih baik dari mereka, tetapi apakah hidupku lebih baik dari kemarin. Fokus bergeser dari kompetisi ke pertumbuhan. Semakin dalam kita menyelami seni berpikir jernih, semakin kita sadar bahwa tujuan utamanya bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk membuat lebih sedikit kesalahan bodoh. Kita tidak perlu menghilangkan semua bias, itu mustahil. Yang bisa kita lakukan adalah mengenali jebakan-jebakan utama dan memasang rambu-rambu peringatan di kepala kita sendiri. Misalnya, ketika sebuah keputusan terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu mungkin memang begitu. Ketika semua orang sepakat, mungkin justru disitulah kita perlu ekstra waspada. Ketika emosi terlalu kuat, entah itu takut atau terlalu bersemangat, kemungkinan besar rasio sedang duduk di kursi belakang. Seni berpikir jernih adalah latihan seumur hidup. Ia bukan checklist yang selesai dibaca, tetapi kebiasaan untuk berhenti sebentar sebelum bereaksi, bertanya sebelum menyimpulkan, meragukan sebelum meyakini, dan yang paling penting, menertawakan diri sendiri ketika sadar bahwa kita baru saja jatuh ke lubang yang sama, lagi. Pada akhirnya berpikir jernih bukan membuat hidup bebas dari masalah. Ia membuat kita lebih damai menghadapi ketidakpastian. Kita berhenti menuntut dunia untuk masuk akal dan mulai menuntut diri kita untuk lebih rendah hati. Kita menerima bahwa menjadi manusia berarti sering salah, dan menjadi bijak berarti belajar lebih cepat dari kesalahan itu. Dan mungkin disitulah seni ini menemukan maknanya. Bukan pada kecerdasan yang dipamerkan, tetapi pada kejernihan yang diam-diam menyelamatkan kita dari keputusan-keputusan yang akan kita sesali di kemudian hari. Semakin kita memperhatikan cara pikiran bekerja, semakin jelas bahwa musuh terbesar manusia seringkali bukan keadaan, bukan orang lain, bahkan bukan nasib. Musuh terbesar itu adalah keyakinan di dalam kepala sendiri. Keyakinan yang terasa benar, terasa aman, padahal perlahan menuntun pada keputusan yang keliru. Banyak masalah besar dalam hidup lahir bukan dari satu kesalahan fatal, tetapi kesalahan kecil yang diulang terus-menerus tanpa disadari. Salah satu kesalahan paling halus adalah kecenderungan mengikuti mayoritas. Ketika banyak orang percaya pada sesuatu, kita ikut percaya. Bukan karena sudah memeriksa, tetapi karena merasa aman berada di tengah keramaian. Padahal sejarah berkali-kali membuktikan bahwa jumlah tidak pernah menjamin kebenaran. Banyak kesalahan besar justru lahir dari kesepakatan massal. Berpikir jernih menuntut keberanian untuk mengambil jarak. Bukan untuk merasa lebih pintar, tetapi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar hasil pemikiran sendiri, bukan semata-mata warisan dari opini orang lain. Ada pula jebakan kesibukan. Kita sering menyamakan sibuk dengan produktif. Kalender penuh terasa seperti tanda kemajuan. Padahal kesibukan seringkali hanya cara halus untuk menghindari keputusan penting. Kita berlari dari satu aktivitas ke aktivitas lain agar tidak perlu duduk diam dan bertanya, apakah arah hidup ini masih masuk akal? Keheningan memaksa kita berpikir, dan berpikir itu melelahkan. Kemudian muncul ilusi kontrol. Manusia suka percaya bahwa hidup bisa diatur dengan rencana yang rapi. Kita membuat target, strategi, dan prediksi lalu merasa tenang karenanya. Namun dunia tidak berjalan sesuai spreadsheet. Banyak hal terjadi di luar kendali. Ketika berhasil, kita mengklaim itu hasil perencanaan. Ketika gagal, kita merasa dikhianati oleh keadaan. Kita lupa bahwa sebagian besar hidup tidak bisa dikendalikan.
Yang bisa kita kendalikan hanyalah keputusan yang kita ambil hari ini dengan informasi yang terbatas di dunia yang tidak pasti. Ada kesalahan lain yang lebih licik, emosi yang menyamar sebagai logika. Kita jarang mengakui bahwa sebuah keputusan itu diambil karena takut, iri, gengsi, atau ingin diakui. Kita lebih suka membungkusnya dengan alasan yang terdengar rasional. Padahal jika jujur, banyak keputusan besar dalam hidup dibuat oleh perasaan, lalu dibela oleh pikiran. Kejernihan berpikir mulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Mengakui emosi bukanlah lemah. Justru dengan mengenal emosi, kita tidak lagi dikendalikan olehnya secara diam-diam. Manusia juga sering terjebak pada masa lalu. Kita terlalu menghormati keputusan lama hanya karena keputusan itu pernah kita buat. Kita bertahan bukan karena masih benar, tetapi karena sudah terlanjur. Kita berkata, "Aku sudah sejauh ini," seolah masa lalu punya hak menentukan masa depan. Padahal masa